Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Wa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Terserahku para aktivis, para pejuang dakwah kampus yang berhimpun bernaung dalam organisasi LIDMI, Lingkar Dakwah, apa ini? Mahasiswa Siswa Indonesia. Indonesia, Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Marilah kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala yang membimbing kita, yang mengajarkan kita bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang melek politik, ya, yang menyadari eksistensi dirinya sebagai makhluk yang sejak awal diciptakan oleh Allah adalah makhluk sosial. Ketika menjadi makhluk sosial, maka otomatis kita pasti akan menjadi makhluk yang berpolitik. Ya, bersosial dan berpolitik ini ciri khas dalam kehidupan umat manusia. Lebih khusus lagi dalam kehidupan hamba Allah yang beragama Islam. Karena Islam sejak awal ya itu sudah memberikan narasi besar tentang penciptaan manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Ya, kita sebagai penerima mandat. Jadi mandataris amanah dari Allah untuk mengelola bumi ya dengan segala isinya, dengan segala potensinya agar dikelola oleh manusia ini sesuai dengan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Maka induk daripada konsep politik dalam Islam itu dinamakan dengan al-imamah atau al-khilafah. Apa itu al-imamah? Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Demikian kata Imam Al-Mawardi, Imam Ibnu Taimiyah, dan para ulama-ulama kita terdahulu. Bahwasanya kepemimpinan politik dalam Islam itu di apa? Maudhu'atun, ya, diciptakan, ya, ditetapkan oleh syariat. Untuk apa? Li khilafatin nubuwah. Jadi untuk menggantikan peran atau fungsi kenabian dalam mengurusi masalah-masalah keduniaan. Karena fungsi kenabian ini sudah selesai. Ya, dengan selesainya wahyu Al-Quran. Nah, jadi tidak ada lagi wahyu yang baru turun dari Allah kepada Nabi. Tidak ada Nabi baru, tidak ada Rasul baru setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, yang dilakukan oleh kita umat Rasulullah yang meneruskan perjuangan Rasulullah, para pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah wafat, itu adalah untuk menggantikan fungsi-fungsi kenabian dalam urusan dunia. Siasat dunia, hirasatuddin. Fungsinya untuk apa? Pertama, untuk menjaga agama supaya nilai-nilai agama ini ya bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan secara masif, terstruktur, dan sistematis. Ya, adik-adik mahasiswa tahu istilah TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, itu bukan hanya terjadi untuk istilah kecurangan dalam pemilu, tetapi TSM ini adalah istilah politik ya yang harus digunakan untuk apa? Kebaikan dan kemaslahatan. Nah, politik Islam itu harus apa? Terstruktur. Ya, kemudian harus sistematis. Ada sistemnya, ya, ada strukturnya, dan supaya nilai-nilai Islam itu dengan adanya struktur, dengan adanya sistem politik itu bisa
menjalankan syariat Islam ini secara masif. Artinya apa? Bisa dilaksanakan, diimplementasikan dari level yang paling tinggi, ya, pemimpin negara sampai rakyat paling bawah. Itulah fungsi penerapan syariat Islam. Ya. Wasiasatid dunyawi, dan bagaimana bukan hanya menjaga, melindungi nilai-nilai agama itu, tetapi juga bagaimana mengimplementasikan, ya, mewujudkan kebaikan kemaslahatan dunia itu dengan nilai-nilai agama. Alhamdulillah. Nah, mari kita berselawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi SAW yang diutus oleh Allah itu bukan Nabi Rasul yang hanya mengurusi masalah-masalah spiritual. Bukan hanya diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana tata cara beribadah, ya, ibadah mahdhah. Tidak. Tetapi Nabi SAW, ya, diberikan oleh Allah petunjuk, ya, wahyu, untuk apa? Menjadi aturan dan tatanan hidup manusia secara kafah. Ya, beliau membawa petunjuk untuk apa? Bukan hanya untuk diterapkan dalam aspek ubudiyah kita kepada Allah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah, ya, tetapi juga petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh baginda Rasulullah maka kalian harus ambil, dan apa saja yang dilarang oleh baginda Rasulullah maka kalian harus tinggalkan. Itu semua berfungsi dalam semua aspek kehidupan. Jadi ada sunnah Nabi dalam apa? Menegakkan ibadah, menjalankan ibadah, sholat, sallu kama raaitumuni usolli. Puasa, kita mencontoh puasanya baginda Rasulullah. Haji, khudhu anni manasikakum. Sunnah Nabi, kita mengikuti sunnah Nabi, bagaimana kita menjalankan manasik ibadah haji dan umrah. Zakat, mengikuti tata cara aturan yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah. Tapi juga apa? Dalam masalah ekonomi, masalah sosial, masalah perdagangan, masalah muamalah, semua ada aturannya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu bukanlah Rasul untuk ngurusi hanya masalah ibadah saja. Tapi Rasulullah diutus untuk manusia, untuk membenahi seluruh aspek kehidupan manusia. Untuk memperbaiki akhlak manusia dan akidah manusia, agar manusia ini bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Itulah, maka pada saat kita bersolawat salam kepada baginda Rasulullah, kita harus ingat fungsi Rasulullah. Rasulullah sebagai tauladan, Rasulullah sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai kepala negara, Rasulullah sebagai panglima perang, Rasulullah sebagai pemimpin musyawarah, Dewan Syura, Rasulullah SAW sebagai pemimpin ekonomi umat. Itulah yang harus menjadi teladan kita semua. Itulah, kalau mau disingkat, ya, siapa saya manggilnya Bayu ini, saya panggil Daeng atau Karaeng atau Puang atau apa ini? Hah? Baik saja, Ustaz. Baik Bayu saja, saja. Ustaz. Ah, Yes, Ustaz. jadi itulah, kalau mau tahu konsep politik Islam itu sudah saya simpulkan tadi. Bagaimana mengucapkan hamdalah dan bersolawat kepada Nabi, itu inti politik Islam itu sudah ada di situ. Ya. Terus apalagi yang mau didiskusikan, Mas Bayu? Nah, kan begitu, ya. Jadi teman-teman semuanya, terutama saudara ketua umum, beserta semua ketua-ketua, apa namanya, cabang, ya, daripada LIDMI. LIDMI ini ada berapa cabangnya di seluruh Indonesia? Ada di berapa kota?
Tadi disebutkan, saya lupa, nggak dicatat itu. Ada berapa kota? Ada LIDMI ini. Ada berapa provinsi? 28 provinsi, Ustaz. 28 provinsi. Iya, Ustaz. Iya, wah luar biasa. Berapa anggotanya sekarang? Anggotanya ada berapa? Nah, Eh, kalau 28 provinsi hadir semua ada di grup apa di Zoom ini, Masya Allah itu kekuatan yang besar. Jadi kita bisa menjelaskan tentang bagaimana politik Islam ini, ya, itu dengan sekali kita bicara, ini bisa didengar, bisa dipahami oleh seluruh jajaran LIDMI, mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan wilayah, ya, kemudian daerah juga, daerah kota, ya, subhanallah. Jadi ini luar biasa, ya, harusnya kesempatan forum seperti ini harus, ya, dihimpun semuanya, hadir, ya, hadir secara virtual dan tidak perlu beli tiket mahal-mahal datang ke Makassar, ya. Jadi cukup melalui Zoom, yang penting ada kuotanya, ya, jangan sampai kehabisan kuota. Sekarang ini sudah kajian online ataupun kelas online, ya, perkuliahan semua sudah biasa. Jadi saudara yang dirahmati Allah, terima kasih atas undangannya, dari saudara Selwa, ya, dan Bayu pada saya. Syukur alhamdulillah saat ini bisa bersama teman-teman semua. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, eh, menyongsong 2024, ya, bagaimana kondisi politik Islam di Indonesia. Nah, tadi gambaran besarnya konsep politik Islam itu seperti apa, ya. Nah, kalau kita apa tadabbur wasiat daripada Luqmanul Hakim, ya, ada satu pesan di situ, ya, seorang ayah bukan hanya berpesan tentang menegakkan sholat kepada anak-anaknya, tapi juga apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, ini penting, ya. Jadi salah satu bentuk parenting orang tua adalah memberikan kesadaran politik kepada anak. Jadi anak-anak itu sudah diberikan kesadaran politik. Apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu politik. Ya. Itu pendidikan politik untuk anak-anak sudah ada. Ya, jadi heran kalau tidak boleh memberikan penyadaran politik di kampus-kampus. Itu aneh dan ajaib. Ya. Mestinya kampus, sekolah itu menjadi sarana untuk kita mendewasakan, ya, meningkatkan kapasitas dan pemahaman politik kita. Nah, itu yang pertama. Nah, tentang apa namanya pentingnya politik ini diberikan kesadaran sejak dini supaya anak-anak kita, generasi penerus kita itu memiliki sensitivitas, tanggung jawab, ya, atau mas'uliyah, ya, tanggung jawab untuk apa? Menjaga kemaslahatan umat dengan apa? Dengan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena yang namanya kebijakan politik itu pasti akan ada kebijakan-kebijakan. Ya, kebijakan di tingkat eksekutif dan di tingkat legislatif juga yudikatif. Itu semua produk politik. Jadi kalau Anda, ya, mahasiswa Islam, ya, aktivis dakwah di kampus, ya, ingin memperbaiki kondisi bangsa ini yang sedang carut marut. Carut marut itu sebenarnya diambil dari istilah Al-Quran, ya, jangan-jangan istilahnya dari apa? Harut wa marut, ya kan? Itu nama malaikat, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi carut marut itu harut marut, ya. Nah, kayak istilah apa? Eh, koalisi kalang kabut. Nah, kalang kabut itu diambil juga dari Al-Quran, itu dari kama khalil kabut. Ittakhadat baita wa inna auhadal buyut la baitul ankabut, kan gitu. Ya, seperti koalisi sarang laba-laba. Jadi banyak istilah-istilah itu diserap dari Al-Quran. Nah, kalau mahasiswa, ya, ingin menjadi faktor penentu
ya masa depan bangsa kita yang sedang carut marut, ya maka kita harus apa? Memiliki kesadaran politik ini sejak dini. Ya. Jadi mahasiswa itu bukan lagi bicara boleh atau tidak kita berpolitik. Kita ini makhluk politik. Ya. Anda sebagai mahasiswa, apa yang diajarkan, kebijakan kampus, itu semua terkait dengan produk politik. Boleh bicara di dalam kampus secara bebas atau tidak, itu produk politik. Kemudian, apakah memiliki kebebasan berpendapat atau tidak, berserikat, berkumpul atau tidak, diizinkan atau tidak, itu nanti terkait dengan kebijakan politik. Contoh sekarang, di UGM, ya kemarin heboh di Fakultas Teknik kan, nah, ada kasus ya toiletnya mahasiswi untuk khusus untuk perempuan itu dimasuki oleh ya oknum mahasiswa yang berpenampilan seperti mahasiswi. Apa itu namanya? LGBT, ya kan? Jadi penampilannya posturnya mahasiswa laki-laki tapi ya tulangnya lunak, ya lemah gemulai. Dia masuk toiletnya toilet perempuan. Ini kan menimbulkan keresahan. Ya, ini kan keresahan. Lalu bagaimana mahasiswa ini mau mengadu masalah ini? Mengadulah dia ke dekan, ya, menyampaikan protes, menyampaikan masukan. Keluarlah kebijakan dekan. Nah, itu kebijakan politik namanya. Dekan mengeluarkan edaran larangan, lalu kemudian direspon oleh rektornya. Kan mengikuti nggak adik-adik ini? Ya, rektornya kemudian merevisi, jangan begini, begini, begini. Ya, ternyata ada tekanan. Ya, dekan Fakultas Teknik, rektor itu sampai mengeluarkan revisi itu. Kenapa? Karena ditekan oleh kelompok-kelompok pro LGBT. Nah, kalau kita tidak memberikan perhatian kepada masalah politik, ya, maka kebijakan di dalam kampus kita itu sendiri ditentukan oleh kebijakan politik, oleh desakan tekanan-tekanan politik. Jadi bagaimana kita mau memisahkan diri, ya, meninggalkan hal-hal yang berbau politik? Tidak mungkin. Anda beribadah di masjid misalnya, sholat dengan tenang, bisa berjamaah, ya. Tetapi kemudian misalnya nih ada isu kemarin kan beberapa tahun yang lalu lah, ya, masjid akan diawasi, ya, penceramah mubalik, khotib uh, harus diawasi, gitu kan, ada wacana begitu supaya jamaah ini tidak radikal, tidak terpapar radikalisme, ya. Menentukan khatib, menyeleksi khatib dan mubalik harus melalui apa, sertifikasi dan lain sebagainya. Nah itu kan juga bagian dari kebijakan politik, ya. Kebebasan misalnya dakwah di kampus-kampus, misalnya ada pembatasan, ada ini, ada itu kan juga terkait dengan kondisi sosial politik. Jadi bagaimana mahasiswa muslim, aktivis Islam bisa berdakwah di kampus, bisa memperbaiki kondisi masyarakat, kalau dia tidak memiliki wawasan politik, itu mustahil. Itu sangat tidak mungkin. Ya, makanya eh, politik Islam ini melekat dalam diri kita, suka atau tidak suka. Karena semua aturan dalam kehidupan ini itu ditentukan oleh kebijakan politik. Ya, eh, apa yang bisa kita sampaikan aspirasi, ya, penolakan kita misalnya terhadap kebijakan apa yang berkaitan dengan agama, penyiaran agama, pemahaman agama dan lain sebagainya. Itu nanti itu pasti hasil daripada kebijakan politik. Ya. Bagaimana negara-negara besar, negara-negara asing bisa mengintervensi Indonesia misalnya, presiden, DPR, para menteri dan para pengambil kebijakan ya tentang masalah-masalah, ya mungkin sekarang kita fokusnya ini isu politik, ya isu politik pilpres 5 tahunan. Tapi sebelum ini kan kita selalu ribut dan gaduh, ya menanggapi masalah-masalah
intervensi-intervensi bagaimana bisa mempengaruhi dakwah Islam. Ya, itu semua hasil daripada kebijakan politik. Ya. Kalau negara ini penyelenggara negara, yang sebenarnya penyelenggara itu siapa sih? Ya, itu kan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu penyelenggara negara. Itu belum bicara tentang ASN. ASN itu aparatnya, aparaturnya. Ya, mereka bagian dari rekrutmen pegawai yang menerapkan kebijakan-kebijakan politik. Ya. TNI Polri itu tunduk kepada aturan undang-undang politik. Semua ini tunduk kepada aturan politik. Kalau mahasiswa ya, tidak memiliki kesadaran politik, ya, tidak melek politik, bahkan tidak ada kewajiban fardu kifayah di antara muslim ini harus ada yang menjadi politisi dalam pengertian yang praktis, anggota DPR, anggota DPD, DPRD, ya, kemudian pejabat struktur negara, kemudian pejabat kementerian, ya, dan sebagainya. Kemudian yudikatif, ya, hakim, jaksa, polisi, dan aparat hukum itu. Kalau kita tidak memberikan perhatian ke arah sana, ya siapa yang akan menjaga kepentingan-kepentingan aspirasi Islam, ya, dalam perumusan kebijakan politik negara? Nah, isu radikalisme, isu apa namanya ekstremisme, isu terorisme, dan lain sebagainya. Ya, ini yang kerap kali isu ini mengganggu dakwah Islam, ya, dengan tudingan-tudingan yang stereotip, tudingan-tudingan negatif. Itu kan juga hasil daripada apa? Tekanan-tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, disinilah pentingnya kita ini, para mahasiswa ini, menyadari itu semua bagian dari dakwah kita amal ma'ruf dan nahi munkar. Ya, sebab itu, ya, kita membaca Al-Quran, membaca atau mengaji Al-Quran, mengaji sunnah Nabi, itu tidak bisa kita hanya asik, ya, memahami teks-teks keagamaan itu hanya dalam konteks ibadah mahdoh saja. Tapi ada sekian banyak aturan-aturan dalam Islam yang tidak akan bisa tegak kecuali dengan undang-undang politik. Kalau sholat, tidak perlu ada perintah dari negara. Oke, ya. Puasa, tidak perlu ada perintah dari negara. Meskipun ada ketentuan sidang isbat, itu peraturan menteri, ya kan, untuk memulai puasa dan mengawali hari raya, ya, itu juga kan keputusan politik. Tapi umat Islam menjalankan ibadah puasa itu tidak perlu menunggu perintah dari negara, perintah presiden. Enggak, itu kewajiban individu, wajib ain, namanya fardu ain. Sholat tidak perlu nunggu perintah dari kepala negara. Nah, yang perlu aturan dari negara itu apa? Seperti apa? Zakat. Karena berkaitan dengan pengelolaan, transparansi, kemudian yang berkaitan dengan aspek legal, ya, harta yang harusnya dikeluarkan untuk zakat dari setiap warga negara yang mampu. Itu perlu undang-undang. Ya. Wakaf, ada undang-undangnya. Bagaimana mengatur ini? Ekonomi syariah, perbankan syariah, itu perlu ada undang-undangnya yang mengatur dan melindungi konsumen, melindungi nasabah, ya, dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah ekonomi, termasuk perbankan, dalam asuransi, dalam pasar modal, kemudian keuangan mikro, dan lain sebagainya. Jadi perlu ada undang-undangnya. Kemudian apa lagi? Ya, haji. Ya, haji itu perlu ada undang-undang. Kenapa? Karena ini menyangkut ritual ibadah. Betul, dia dimensi ibadahnya ada. Tetapi, ya, dimensi ibadah haji ini tidak sama seperti sholat dan puasa. Dia perlu apa? Sarana, prasarana, penghimpunan dana, uang.
setoran ibadah haji. Nah, bagaimana ini kemudian bisa transparan, bisa ada trust dari masyarakat kepada negara, pihak penyelenggara haji, ya, kemudian pembayaran ini itu dan sebagainya. Dan itu terjadi tiap tahun. Itu untuk melindungi supaya jamaah haji ini bisa berangkat dengan ya dengan aman, dengan tenang dan dengan fasilitas yang cukup memadai, dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengakomodasi dan menjamin transportasi yang sudah dibayar oleh para jamaah. Itu perlu undang-undang. Undang-undang hukum pidana itu perlu undang-undang sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Sistem pendidikan Islam, pendidikan nasional ya, perlu diperjuangkan, dan itu produk undang-undang, produk politik. Jadi nggak bisa kita hanya, makanya kata Sayyidina Utsman bin Affan ya, ada ungkapan yang terkenal dari beliau itu, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah ya akan dapat mengatur secara real ya, dengan kekuasaan apa yang tidak bisa diatur secara di lapangan implementatif kebijakan itu hanya dengan Quran saja. Ayat Quran dibaca, ya, larangan khomer, larangan berjudi, larangan minuman keras, larangan berzina, larangan ini itu, riba dan sebagainya. Ya. Nah, saya sebagai mubalik, sebagai ulama, katakan kalau mau disebut ya, walaupun saya belum levelnya itu, sebagai dai lah katakan, ya hanya bisa apa? Menyampaikan kepada umat dalam khutbah, dalam ceramah, dalam tabligh, di mimbar-mimbar. Ya, riba haram, zina haram, minuman keras haram, ya, obat-obatan terlarang haram, ya, prostitusi haram, ya, LGBT haram, dan sebagainya. Terus ketika terjadi ada praktek di masyarakat, ya, yang melakukan pengedaran narkoba, pengedaran minuman keras, ya, kemudian ada prostitusi, kemudian ada apa, perjudian. Nah, terus bagaimana? Ada judi, bukan hanya judi offline, judi online sekarang banyak. Ya, kemudian riba, kita bilang haram, ini haram. Ada pinjol, pinjaman online, ya, ada bank apa namanya itu, bank keliling, bangke namanya. Kalau di Jakarta itu Bayu, ya ada daerah-daerah di pinggiran-pinggiran Jakarta itu sudah mendeklarasikan dilarang masuk bangke. Bangke itu artinya bank keliling, itu rentenir maksudnya, yang suka meminjamkan uang-uang kepada rakyat kecil. Nah, tujuannya itu apa? Menjerat mereka karena perilaku konsumtif. Nah, kita teriak-teriak, ini nggak boleh, haram, haram. Terus, kita nggak punya kekuasaan untuk bagaimana ajaran agama itu bisa menjadi hukum positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Itu tidak otomatis ada ayat Quran melarang, lalu kemudian otomatis masyarakat lalu kemudian menjauhi larangan itu. Nggak bisa. Harus ada sistem politik, undang-undang politik, aturan-aturan politik, peraturan-peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan menteri, peraturan presiden. Ya, untuk apa? Melarang hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kan begitu. Nah, itulah pentingnya kita berpendapat. Dalam konteks ini menyongsong politik pada tahun 2024, kita bukan berbicara fokus kepada siapa orang yang harus kita pilih. Karena kalau kita hanya fokus kepada nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nah ini pasti akan menimbulkan friksi di tengah-tengah umat. Ya, pertentangan di tengah-tengah umat. Kenapa? Alasannya, oh semuanya Muslim. Nah, semuanya beragama Islam, semuanya bersyahadat, semuanya sholat nggak? Ya sholat, ada juga mungkin yang nggak sholat, kita nggak tahu kan. Tapi kelihatannya kan yang begitu kan ada, dia Muslim, dia sholat. Ya, pakai peci, ya, pakai
Kadang-kadang pakai koko, pakai sorban juga, ya, datang ke ulama, cium tangan, ya, duduk di majlis taklim, majlis ilmu, kan semua kan begitu. Ya, nah maka kita tidak bicara politik itu berdasarkan individu, tetapi bagaimana kita sebagai apa namanya mahasiswa, agen perubahan, ya, agen sosial, social change, social agent, ya, apa namanya, kita harus apa? Berbicara tentang politik ini dengan apa? Politik nilai, politik yang substantif, ya, politik yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Ya, ini yang perlu apa? Kita perlu edukasi kepada masyarakat, kepada umat ini. Terus menerus kita mengedukasi umat, mengedukasi keluarga kita sendiri, kerabat kita sendiri, barangkali belum teredukasi dengan baik. Cara memilih pemimpin yang benar itu bagaimana? Kriteria pemimpin itu seperti apa? Ya. Nah, ini yang harus kita terus sampaikan kepada umat. Ya. Jangan umat itu ditipu dengan apa? Pencitraan, ditipu dengan hasil survei. Oh, ini surveinya tinggi. Kemudian digiring supaya umat ini memilih, ya, daripada kamu milih yang apa, apa tingkat elektabilitasnya rendah, sama aja nanti suara kamu sia-sia kan. Lebih baik kamu pilih yang elektabilitas tinggi. Nah itulah namanya penggiringan opini, penggiringan politik. Ya. Kita sebagai agen sosial, agen perubahan, mahasiswa Islam ini, aktivis dakwah juga harus mengedukasi masyarakat agar tidak menerima politik uang, sogokan. Ya, meskipun ada yang berpendapat, ya, ada satu dua mungkin yang berpendapat bahwa apa hukumnya Pak Ustadz Gus. Gus itu kan, ya, anak kiai di Jawa, panggilan gitu ya. Kalau di Makassar saya nggak tahu apa itu anak kiai, anak guru tak itu apa ada panggilan khusus atau tidak itu, saya tidak tahu. Apa hukumnya Gus kalau kita mau dikasih apa amplop serangan fajar gitu ya, untuk memilih fulan-fulan dan sebagainya, partai ini, partai itu dan sebagainya. Nah, ada yang berpendapat misalnya, udah apa-apa, ambil saja, ya, apa namanya, daripada nanti uang itu apa namanya tidak diambil, tidak digunakan, nanti orang lain yang akan mengambil dan apa namanya mereka, yang penting kamu tidak memilih, ya, berdasarkan apa namanya pemberian uang itu. Nah, kalau kita tidak memilih orang berdasarkan pemberian uangnya, berarti kita sudah melakukan kedustaan. Kan kontraknya, ini saya kasih kamu uang, tapi dengan syarat kamu harus milik saya. Nah, kalau kita tidak milih dia, berarti kita dusta. Kita melanggar kontrak, kan? Nah, itu sudah keliru menurut saya. Ya, yang kemudian eh, jadi jadi kalau ada istilah kaidah ambil uangnya, ya, jangan pilih orangnya, itu menurut saya kurang tepat. Ini kalau saya, ya, kalau yang lain membolehkan silahkan. Tapi kalau saya, kalau memang tidak mau pilih si fulan, ya jangan ambil uang, ya jangan ambil uang, ya. Tapi sayang Pak Ustadz, gimana? Mau dikasih nanti gimana? Ya itu dia mengambilnya dari mana? Ya, kalau dia ngambil itu juga dari hasil curi, korupsi, atau nanti dia minjem, ya, dan dia sudah berniat kalau saya terpilih nanti saya akan ganti uang pinjaman itu dengan berbagai macam cara, dengan menghalalkan segala cara. Berarti uang itu uang haram. Kalau Anda menerima uang haram itu, yang Anda tahu bahwa sumbernya adalah haram, itu haram. Nggak boleh diterima. Kecuali Anda tidak tahu itu uang halal atau haram. Ya, kayak penjual bakso kan. Siapa saja boleh membeli bakso. Yang penting ada uang. Ya, termasuk pencuri, perampok. Habis ngerampok, ya, kemudian sebagian uang yang dia ambil dari orang lain tidak sah,
Ya, tidak hak itu dia berikan makanan, beli bakso, beli makan coto atau palu basah, ya, palu mara. Apalagi kalau di Jakarta beli nasi uduk, beli nasi makan masakan Padang. Itu penjual restoran makanan. Ya kita nggak perlu bertanya ini uang dari mana, ya toh? Itu halal. Ya, walaupun dia hasil mencuri, lah kita nggak tahu itu curian apa bukan. Yang jelas dia bawa uang, dia beli. Nah, kecuali kita tahu oh, ini pencuri, baru mencuri, lalu kemudian mau beli barang kita, nah kita tolak. Nah itu boleh. Tapi kalau nggak tahu, ya silakan, silakan itu sah halal. Nah, tapi kalau sudah tahu ini apa sumbernya haram, ya, atau kita apa namanya ghalabatuz dzan, ya, sangkaan kita itu apa namanya lebih berat, ya, berprasangka bahwa ini tentu uang yang tidak benar didapat dari cara yang tidak benar digunakan untuk menyogok menyuap, maka kita tidak boleh menerima. Atau ada lagi mungkin yang berfatwa, bagaimana Gus, Kiai, kalau misalnya orang lain kok mau ya apa namanya nyogok gitu, keluarin uang gitu ya. Apakah boleh saya ikut-ikutan seperti itu? Ya toh? Ikut-ikutan apa? Membagi-bagi uang kira-kira begitu. Nah, ini kan menarik ini. Jadi hukumnya money politik itu bagaimana? Buat politisi atau calon caleg yang muslim ini. Boleh atau tidak? Ya, halal atau haram? Kalau nggak boleh, kalau dinyatakan haram, nanti orang kafir, caleg-caleg yang non-muslim, ya kan mereka menghalalkan segala cara. Dia beli uang dengan uangnya, beli suara rakyat yang beragama Islam supaya pilih dia. Nah kan itu madorot Pak Kiai. Ini madorot buat umat lah. Lebih baik saya saja yang punya uang, ya, yakin bahwa uang itu halal milik dia sendiri, lalu dia niatkan tuh sedekah, lalu dia beli apa namanya rakyat supaya milih dia yang beragama Islam, yang punya komitmen kepada ajaran Islam. Boleh nggak saya menggunakan uang saya ini untuk tujuan politik, money politics? Nah, ini kan menarik ya. Nah, itu kira-kira sudah ada belum pikiran di kepala adik-adik semua ini? Ya. Nah, jadi ada kaidah katanya, daripada nanti yang berkuasa yang terpilih orang jahat, orang yang tidak bermoral, orang yang tidak berakidah Islam, ya, sementara dia menggunakan segala cara termasuk dengan uang, maka lebih baik yang Muslim ini yang punya kemampuan dia membeli rakyat itu dengan uangnya, dan itu boleh, ya gitu. Nah ini yang jadi hal-hal seperti ini yang harus kita juga berikan edukasi kepada umat, ya. Jadi bagaimana umat ini bisa apa namanya bisa tercerahkan, dan persoalan money politik ini juga berkaitan dengan apa? Kesejahteraan. Maka itu tugas siapapun pemimpin, presiden, pejabat kepala daerah, anggota dewan, dan seterusnya, dari pusat sampai daerah, itu harus punya satu tekad. Bagaimana mensejahterakan rakyat dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Ini yang membedakan politik Islam itu ini. Jadi politik Islam itu bukan hanya bicara tentang kalkulasi, ya, tentang keputusan-keputusan politik dengan parameter indikator keduniawian, materi. Tapi juga politik Islam itu bicara tentang bagaimana, ya, supaya umat rakyat suatu negara itu menjadi baldatun thayyibatun waradun ghafur, ya, ibadahnya jelas, benar ditegakkan, syariatnya ditegakkan. Nah, itulah politik Islam. Untuk apa? Mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Nah, ini bedanya politik Islam dengan politik sekuler. Nggak ada akhiratnya kalau mereka bicara itu. Tidak ada konsekuensi politik di dunia dengan kesejahteraan di akhirat. Semuanya bicara tentang apa? Angka bagaimana nih? Kalau Bapak mau terpilih,
Kalau jadi presiden, apa program ekonominya, program kerakyatannya, program pertahanannya, program bidang pendidikannya, program untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi stunting, ya, kemudian memberikan kesejahteraan buat para nelayan, para petani, gitu ya. Penyediaan pupuk, semuanya kan bicara tentang materi, ya, termasuk memberikan apa namanya susu asam sulfat, ya, kepada anak-anak kecil. Sampai ada guyonan itu asam sulfat jadi disingkat jadi Samsul, gitu ya. Ya, karena yang benar itu asam folat ya untuk bayi itu. Nah, semuanya bicara tentang indikator ekonomi, indikator dunia, materi semua. Yang membedakan politik Islam atau tidak, ya saya berharap capres pilihan umat ini mulailah bicara tentang indikator ibadah yang baik. Yang Muslim, rakyat yang beragama Islam, ayo tegakkan sholat 5 waktu. Ya. Itu indikator pembangunan itu yang berkemajuan. Ya. Keluarkan zakat yang benar. Ya. Harus ada edukasi. Kemudian puasa Ramadan, bagaimana ditegakkan yang benar. Ya. Kemudian eh, apa, dimasifkan gerakan wakaf, zakat, infak, sedekah. Ya. Bagaimana untuk menanggulangi kemiskinan. Itu pendidikannya sesuai dengan ajaran Islam. Ya, pengadilannya sesuai dengan syariat Islam. Ada indikator-indikator keagamaan. Itu buat yang muslim. Buat yang non-muslim juga sama. Ya, ibadah sesuai. Karena sudah diatur dalam pasal 29 itu. Negara menjamin kebebasan setiap warga rakyat untuk beribadah dan berkeyakinan sesuai dengan agama dan percayaannya itu. Nah, ini jarang dielaborasi. Nah, itu yang membedakan apa politik Islam dengan yang bukan politik Islam. Mulailah bicara tentang bagaimana pembangunan itu suatu negara harus seimbang antara urusan dunia, indikator-indikator materi dengan urusan akhirat dengan indikator kesejahteraan akhirat. Itu yang sebenarnya harus kita prioritaskan, kita sampaikan kepada para calon pemimpin kita. Terakhir, saya ingin menyinggung soal eh, apa namanya dinamika politik nasional kita. Nah, apa menjadi PR yang PR kita ini sekarang? Politik uang. Tadi saya sampaikan sudah diskusi masalah tadi ya, hukumnya boleh apa enggak gitu. Saya menyampaikan pendapat orang saja. Nah, politik uang ini begitu masif sekarang, ya, sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung. Ya. Nah, ini uangnya dari mana? Ya, saya khawatir kalau yang masih bicara politik kita masih yang berbicara itu adalah uang, uang dan uang, ini bahaya. Ke depan yang terpilih itu adalah orang-orang yang memiliki uang, memiliki kekuatan finansial, lalu kemudian dia akan menggadaikan negara ini untuk kepentingan dia balik modal atau kepentingan kroni-kroni oligarki-oligarki yang bersedia memodali dia dalam proses pemilihan politik. Maka ini harus dilawan politik uang. Dengan politik apa? Dilawan politik uang itu dengan politik identitas. Hanya politik identitas, identitas kita sebagai muslim, identitas kita sebagai nasionalis, identitas kita cinta dan bela negara, itu yang akan mengalahkan kekuatan politik uang. Ya, itu. Ya. Nah, yang kedua, isu yang ada dalam nasional apa? Ini selalu ada apa? Radikalisme. Hati-hati. Kalau memilih si fulan, itu nanti berarti Anda mendukung kelompok radikal. Ya. Kenapa? Kelompok-kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok radikal itu mendukung capres fulan, nomor sekian, nomor sekian. Nah, ini framing yang sangat jahat dan berbahaya. Jadi janganlah dikaitkan ya pilihan politik, kebebasan pilihan politik seseorang negara
itu lalu kemudian dikait kembangkan dengan narasi-narasi radikalisme. Apa? Kita ini sekarang kemarin itu sudah disibukkan dengan apa? Dengan narasi yang menyesatkan soal radikalisme agama. Padahal yang terjadi di Indonesia ya, setelah reformasi yang niat kita adalah untuk membenahi dan meluruskan praktek kehidupan sosial politik yang apa namanya menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila ya, yang dipraktikkan oleh Orde Baru. Kita kan ingin mereformasi, ingin memperbaiki itu semua. Lalu terus kita terjebak kepada kesalahan yang sama. Ya. Lalu membuat narasi seolah-olah kelompok agama itu yang menyebabkan kehancuran bangsa. Padahal yang menyebabkan kehancuran bangsa ini adalah ya, radikalisme ekonomi kelompok minoritas. Di mana mayoritas rakyat Indonesia ini masih dalam keadaan miskin, tidak berdaya. Karena yang memiliki modal itu adalah kelompok-kelompok mereka minoritas. Yang memodali proses pemilihan politik, baik di pusat maupun di daerah, adalah kelompok-kelompok seperti itu, oligarki. Jadi yang bahaya itu mana? Apakah radikalisme agama? Tidak. Yang berbahaya justru adalah radikalisme ekonomi minoritas. Ya, dari semua. Yang ketiga, soal apa? Kita ini disibukkan kenapa? Stigma bahwa kaum intoleran, ya, intoleransi beragama, intoleransi sosial, ya. Nah, itu selalu dituduhkan ya kepada pasangan tertentu, capres tertentu. Kalau kamu pilih fulan nomor sekian, berarti kalian itu intoleran. Kenapa? Karena begini. Nah, padahal apa? Justru rekam jejak ya orang yang dituduhkan itu ternyata tidak menunjukkan intoleransi, justru membuka semangat toleransi, kebersamaan. Nah, ini yang sering mereka mainkan. Jadi toleransi, apa namanya, intoleransi yang terjadi di Indonesia itu bukan intoleransi beragama, tapi intoleransi ekonomi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ya, yang mengatur dan mengendalikan politik, sosial, ekonomi, budaya, sosial ekonomi di Indonesia, dan termasuk mengendalikan hukum di Indonesia. Nah, ini yang harus dibenahi. Ya. Sebagai penutup, saya ingin apa namanya menyampaikan pesan dari firman Allah Ta'ala surat Al-Hadid ayat berapa ini? Ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Ya. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan. Jadi ada Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman, undang-undang, rujukan referensi kehidupan. Dan ada apa namanya diturunkan oleh Allah juga Al-Mizan, neraca keadilan. Itulah yang namanya kekuasaan. Jadi tidak cukup hanya Al-Quran, tapi harus ada kekuasaan di tangan kita, di genggaman kita. Seorang muslim tidak hanya boleh bagus dalam membaca Al-Quran, tetapi muslim yang benar, muslim yang paripurna adalah mereka yang menguasai dan fasih dalam apa? Dalam memainkan peran fungsi politik. Kenapa? Karena Alkitab dan Al-Mizan itu seiring sejalan. Tidak bisa petunjuk Alkitab ini diterapkan secara maksimal, secara masif, secara terstruktur, secara sistematis, kecuali dengan adanya jalur kekuasaan. Kekuasaan politik itu yang kemudian harus kita isi, harus kita gunakan untuk mendorong aspirasi umat Islam ini menjadi hukum positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya,
Itulah intisari daripada surah Al-Hadid ayat 25. Jadi umat Islam ini harus punya kekuatan ilmu, kekuatan surah, dan kekuatan Al-Hadid atau besi. Ini tiga-tiganya harus terpenuhi. Surah ini bagian penting dari Islam, itulah konsep politik Islam. Dan teman-teman yang bergelut dalam apa namanya dalam hal keilmuan tidak boleh mengasingkan diri dari dunia politik. Justru kita bertanggung jawab untuk mencerdaskan, memajukan, mencerahkan politik kebangsaan kita dengan nilai-nilai Islam. Demikian yang harus saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa dan sangat padat pada malam hari ini, mulai dari apa itu politik Islam dan bagaimana kemudian kita menyongsong pemilu 2024 ini. Jadi saya berharap teman-teman untuk mempertajam diskusi kita pada malam hari ini. Kami buka sesi dialog atau tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand dan kemudian nanti kami akan persilahkan. Adapun yang tidak raise hand, silahkan acungkan tangan yang mau bertanya. Kemudian yang bisa juga bertanya via kolom chat ya. Nanti kami akan bacakan, silahkan dicantumkan namanya dan asal institusinya. Ini sudah ada yang raise hand Ustadz. Atas nama Bapak Ya, tolong Jamil. dicatat aja ya, dicatat. Silakan. Ya, untuk yang bertanya bagusnya dicatat ya, apa di kolom chat. Jadi nanti bisa dibacakan oleh moderator supaya kita tidak banyak menguras waktu, banyak ngomong dan sebagainya. Ya, Oh iya Ustaz. silakan. Silakan yang ingin bertanya langsung dicatat di kolom chat. Nanti kami akan bacakan. Jadi jangan disia-siakan kesempatan pada malam hari ini ya. Karena Ustadz tadi sudah banyak membahas tema kita dan tentunya tadi sudah lumayan spesifik. Ya, silakan barangkali ada yang memulai Ada satu pertanyaan dari Ustadz. siapa? Dari pengurus ada? Silakan untuk menunggu yang lain. Sudah ada satu pertanyaan Ustadz. Langsung kami saja bacakan dulu yang pertama. Pertanyaan dari pengurus PDLIPMI Wajo. Wajo itu salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana sebenarnya itu Ustadz terkait politik identitas? Karena salah satu paslon kadang dianggap politik identitas. Itu untuk pertanyaan pertama, Ustadz. Silakan ikhwah yang lain. Baik, saya jawab pertanyaan pertama ya. Iya, Ustadz, Apa silakan. itu politik identitas? Jadi politik identitas ini selalu didefinisikan secara ambigu dan tidak jelas ya. Tapi sebenarnya kita bisa pahami ya, bahwa politik identitas itu adalah politik itu tidak bisa terlepas dari sebuah identitas. Ya, kita sebagai agama seorang Muslim beragama Islam memilih pasti berdasarkan panduan ajaran agama Islam. Yang Katolik, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha itu memilih proses politik juga sesuai dengan kaidah menurut ajaran agama mereka. Itu sudah pasti. Tidak mungkin ya, hanya bicara politik itu hanya mengikuti aturan main KPU dan undang-undang politik. Ya,
Itu nggak mungkin. Karena kita ini bangsa yang beragama, ya. Bangsa yang agamis, bangsa yang apa namanya menjunjung tinggi nilai agama. Dan negara ini disebutkan dengan jelas di pasal 291, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi identitas kita rakyat Indonesia ini jelas beragama, berketuhanan. Maka internalisasi dari proses penyerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, kehidupan kebangsaan, itu adalah satu hal yang sangat wajar dan dibenarkan oleh konstitusi kita. So, apa yang salah dengan politik identitas? Ya, yang keliru adalah kalau menggunakan ajaran agama itu untuk kepentingan sesaat, untuk menjelek-jelekkan kelompok lain, ya, untuk memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan untuk apa, memicu kerusuhan nasional, apa namanya, kerusuhan dan disintegrasi bangsa. Nah, ini yang nggak benar, ya, gitu. Jadi setiap orang pasti memilih berdasarkan referensi identitasnya, ya, agama, kesukuan, ya, apa, kesamaan ide, gagasan, itu kan kesamaan, kesesuaian ide kita dengan ide calon, ya, pemimpin yang akan kita pilih, itu artinya identitas. Nah, ya, jadi memang sengaja politik identitas ini diangkat untuk menjatuhkan paslon tertentu dengan alasan, ya, nah, kalau kita bicara tentang bagaimana perjalanan panjang umat ini dalam 10 tahun, itu selalu dilekatkan, selalu diberikan stigma politik identitas. Misalnya pilihan ulama, ya, istimewa ulama, dan sebagainya. Adanya kasus penistaan agama di DKI Jakarta 2016. Ya, kemudian itu semua dijadikan apa? Ini identitas, politik identitas. Ya, seolah-olah itu terlarang dan sebagainya. Orang memilih pemimpin berdasarkan kesamaan agama kok dilarang? Loh, nggak ada yang larang. Nah, semua rata-rata orang di luar Islam itu milih pemimpinnya, calon wakil rakyatnya, mereka sesuai pilih yang seagama dengan mereka maunya. Kan begitu. Lah kok kenapa umat Islam itu dilarang? Ya, itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada, kita akui bahwa politik memang diakui dan dilindungi oleh. Yang penting bagaimana kita menyerapkan, ya, menjalankan politik identitas itu untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan untuk, ya, menimbulkan kekacauan, disintegrasi dan lain sebagainya. Saya kira itu mualah besar. Salah. Syukran Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Kita lanjut Ustaz, pertanyaan kedua dari Sohib Saudara Abdullah. Pertanyaannya seperti ini. Afwan, izin bertanya Ustaz. Apakah sistem ini atau sistem demokrasi ini tetap relevan untuk diterapkan karena sudah lahir beberapa presiden, keberpihakan kepada masyarakat masih kurang. Mengingat kutipan kata dari Haji Agus Salim, Bapak Bangsa, demokrasi adalah suara rakyat. Kalau tetap sistem ini yang relevan, bagaimana menyiapkan diri ini sebagai generasi bangsa? Itu untuk pertanyaan kedua Ustaz dari Saudara Abdullah. Gimana? Tolong Pertanyaan dikas gimana pertanyaan? Pertanyaan, apakah sistem demokrasi ini Ustaz tetap relevan mengingat sudah ada beberapa presiden yang terpilih dan keberpihakannya tidak eh, kurang kepada masyarakat. Kalau tetap sistem ini yang relevan Ustaz, bagaimana menyiapkan diri ini sebagai generasi bangsa ke depannya? Baik. Demokrasi itu adalah sistem politik dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu konsep dasar. Ya.
Jadi apakah konsep demokrasi itu bertentangan dengan Islam? Ya tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Ya, jadi demokrasi sebagai alat, ya, sebagai cara untuk menghapus ataupun menghilangkan keburukan-keburukan pemimpin diktator, ya, pemimpin yang zalim, ya, yang memaksakan kehendak, ya, yang apa namanya, yang berbuat jahat, berbuat eh, aniaya terhadap rakyat, maka rakyat diberikan kebebasan untuk memilih siapa calon pemimpinnya dengan terbuka, dengan jujur, dengan adil, ya, tanpa ada tekanan, tanpa ada persekusi, ya, itu penting demokrasi. Nah, tetapi jangan dijadikan sebagai berhala baru. Dan demokrasi itu sistem pemilu, sistem demokrasi bukan untuk menggantikan sistem agama. Nah, sekarang bagaimana kita memadukan, ya, bagaimana agama ini bisa berjalan dengan baik dalam konteks kehidupan bangsa yang demokratis. Jadi saya kira itu PR kita bersama, ya. Jadi jangan pertentangkan Islam dengan demokrasi, itu sudah apa ya, ketinggalan zaman. Kita tidak menuhankan demokrasi, kita tidak memberhalakan demokrasi. Kita gunakan demokrasi itu sebagai sarana, sebagai alat untuk menegakkan aturan-aturan Islam. Ya, itu seperti senjata. Tergantung senjata ini digunakan untuk apa. Kalau orang jahat menggunakan pisau ya untuk membunuh, ya, untuk melukai orang. Tapi kalau orang baik menggunakan pisau ya untuk kepentingan-kepentingan yang urgent, ya, yang memang dibenarkan oleh aturan, gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengarahkan umat ini agar tidak terjebak kepada nilai-nilai negatif yang mungkin ada dalam sistem demokrasi. Karena tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini. Ya, demokrasi sebagai sebuah sistem memang dia mengalami sebuah perjalanan yang cukup panjang sehingga dia diterima menjadi sebuah mekanisme, ya, untuk menjaring, apa, menetapkan sebuah kebijakan, menyeleksi aspirasi, kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan hukum, politik, perundang-undangan. Nah, tetapi sistem demokrasi juga masih memiliki banyak keunggulan dan kebaikan yang sesuai dengan syariat ajaran Islam. Kenapa? Karena syariat Islam tidak bisa dipaksakan diterapkan begitu saja, ya, tanpa adanya penyadaran dan kesadaran umat itu untuk menjalankan syariat. Ada kebebasan, tapi kebebasan yang terkontrol, kebebasan yang dalam apa namanya, koridor musyawarah antara pemimpin dengan rakyat, bukan secara diktator, menetapkan secara sepihak tanpa melibatkan rakyat, dan rakyat tidak bisa bebas menyampaikan aspirasi. Ya, jadi saya kira uh, ini yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana mengedukasi umat ini, bagaimana menjalankan dan mengamalkan jihad politiknya itu dengan baik dan benar. Ya, bukan untuk kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Saya kira itu. Syukur Ustaz. Dan Oke, untuk pertanyaan di sini kedua, soal parpol, ya. Ada yang ketiga ya. ya Ustaz. Ya, memang Eh, masalah parpol ya sekarang ini bisa dikatakan hasil daripada reformasi, salah satu amandemen terhadap konstitusi yang sangat strategis, ya, menentukan jalannya kehidupan berbangsa negara adalah mendelegasikan, mengamanatkan kepada parpol sebagai apa, satu-satunya alat, satu-satunya cara untuk apa namanya, mengkaderisasi calon para pemimpin bangsa. Ya, jadi partai politik ini memiliki kekuatan power yang full, penuh, powerful, ya, memiliki kekuatan penuh, ya, untuk menentukan hitam putih
baik dan buruknya perjalanan bangsa ini. Karena dia diamanatkan oleh undang-undang konstitusi. Parpol itu dalam rangka ya mendidik ya rakyat secara politik yang benar, ya, tentu politik yang santun, politik yang sesuai dengan jati diri bangsa, politik yang memperhatikan aspek agama, ya sesuai dengan budaya kita masyarakat Muslim, masyarakat Timur, gitu. Nah, jadi rezim parpol ini ya harus kita manfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk kesesatan, bukan untuk mendukung kekufuran. Ya, nah, kadang kala partai mendukung pasal tertentu dan kemudian berganti lagi. Nah, apakah itu bagaimana? Apakah parpol sudah tidak relevan lagi untuk Islam? Ya, saya kira tidak begitu ya. Jadi masalah kepentingan sesaat, memang partai ini memiliki pertimbangan-pertimbangan di tubuhnya masing-masing. Ada yang berpendapat harus ada perubahan, ada yang berpendapat ada keberlanjutan seperti tagline Pilpres sekarang ini. Gitu ya. Nah, itu tergantung kita melihatnya seperti apa. Jadi jadikanlah ajang pemilu 2024 ini sebagai ajang adu gagasan, ya, adu program, ya, kemudian ajak masyarakat secara cerdas dan elegan, ya, untuk mengetahui duduk permasalahannya, libatkan umat dan masyarakat ini agar terlibat dalam masalah hal-hal yang menjadi fondasi atau yang bersifat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, apa namanya? Jadi partai itu tetap penting. Sebagaimana Islam itu yes, ya, partai itu juga penting yes juga. Gitu. Jadi jangan kita termakan oleh narasi sekularisasi partai politik Islam. Jadi partai itu harus netral agama, partai itu harus sekuler. Nah, nggak begitu, ya. Apa namanya? Kita tidak boleh kecil hati, tidak boleh pesimis, ya, bahwa perjuangan Islam itu hanya bisa melalui jalur kultural, kebudayaan, masyarakat kemasyarakatan. Tapi kalau kepentingan politik Islam itu diperjuangkan secara politik, ya, praktis apalagi, maka katanya itu tidak mungkin dan hanya akan menimbulkan perpecahan, ya, keterbelahan dan lain sebagainya. Nah, ini narasi yang harus kita lawan. Ya. Harus buktikan dong, partai politik Islam itu membawa misi Islam yang rahmatan lil alamin, membuat program-program kerakyatan, ya, membuat program-program untuk memajukan, ya, kehidupan berbangsa dan negara dengan indikator ekonomi, keduniawian, dan indikator akhirat. Itu yang kita inginkan. Eh, Bagaimana parpol Islam? Apakah apa dia bisa bersih, bisa lurus, tidak memainkan politik uang? Ya, saya kira itu tergantung kepada perspektif masing-masing. Ya, misalnya nih, kalau ada yang berpendapat, Pak Ustadz, gimana kalau misalnya partai kami siapkan modal yang akan mencalonkan orang-orang terbaik, tokoh-tokoh terbaik di tingkat di masyarakat, kami akan biayai. Nah, itu bagus. Kalau dia punya dana seperti itu, ya dia bagus berarti. Artinya apa? Supaya calon ini, caleg ini, dia memiliki backup dana yang cukup untuk memperkenalkan, mempromosikan program-program kerjanya untuk rakyat. Supaya bagaimana supaya dia bisa terpilih. Daripada nanti dia mencari pemodal, pemodal ini oligarki, pemodal ini jahat, ya, lalu kemudian dia tekan kontrak dengan kalau kamu terpilih, syaratnya kamu harus mendukung dan apa namanya membenarkan semua draft-draft kebijakan yang akan kita dorong menjadi keputusan politik negara. Nah, itu namanya politik transaksional, itu nggak boleh, ya, dilarang dalam agama Islam, gitu ya. Saya kira itu. Alhamdulillah. Syukur Ustaz
atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Langsung saja kami bacakan, langsung kirim pribadi ke kami. Pertanyaan pertama dari Saudara David Sumantri Rahman. Pertanyaannya yaitu bagaimana eh, pandangan Islam atau hukum dalam Islam ketika kita ikut eh, menjelek-jelekkan pasangan salah satu paslon dengan istilah gemoy Samsul dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan kedua, penyelenggara negara seperti ASN atau pihak-pihak yang diminta netral dalam pemilu, bagaimana agar mereka bisa juga berperan aktif dalam memperjuangkan turunan dari politik Islam tersebut? Bagaimana mereka bergerak tanpa bisa terdeteksi? Kemudian pertanyaan terakhir, Ustadz, dari mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Alauddin, Makassar. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang orang-orang yang menolak ikut pemilu, tapi menerima hasil pemilu itu dengan sukarela? Mereka mengatakan yang ada di dalam Islam itu hanya melalui ahlul halli wal aqdi atau wilayatul ahad. Sedangkan sekarang semua suara itu disamakan baik itu yang berilmu maupun orang yang tidak berilmu. Dan bagaimana kita menimbang hal ini, yakni sistem pemilu ini dari segi maslaha mursalah, Ustaz. Itu tiga pertanyaan, Ustaz. Afwan, silahkan. Soalnya, Ustaz. Mic-nya. Mic-nya, Ustaz. Baik, nanti tolong dikoreksi soal pertanyaan itu karena saya tidak mencatat semuanya ya. Pertama tentang bagaimana apa hukumnya menjelek-jelekan pasangan lain gitu ya. Ya, kita punya prinsip bahwa dalam eh, apa, pemilu yang jurdil, pemilu yang berkeadaban, pemilu yang berintegritas, kita harus adu program, adu gagasan. Ya, jangan adu ya, bukan adu cerdas cermat, bukan adu menjatuhkan lawan, bukan adu apa namanya apa, ingin menjelek-jelekan lawan. Jangan. Itu bukan pemilu yang berkeadaban, bukan bukan proses pemilihan politik yang berkemajuan, tidak sesuai dengan keislaman dan kebangsaan. Tapi ajang pemilu ini adalah ajang bagi kita untuk refreshing, merefresh kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya memunculkan figur tokoh pemimpin yang baru yang menggantikan periode setiap dua periode itu kan sudah selesai. Artinya tidak boleh ada dia sampai 3 periode. Itu kan undang-undangnya berlaku. Nah, refreshing dalam kehidupan bangsa bernegara itu harus menjadi apa? Sarana untuk evaluasi, sarana untuk uh, apa, menilai apakah kebijakan-kebijakan yang ada selama ini sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dihentikan kalau tidak benar, ya, tidak dilanjutkan begitu ya. Nah itu kan eh, politik yang gagas, bersifat idealisme, ide-ide ya. Jadi ini yang harus kita kedepankan. Jadi jangan menjelek-jelekan pasangan. Nah biasanya yang menjelek-jelekan pasangan ini adalah dari kelompok-kelompok yang oknum-oknum dari semua paslon ya dia ingin memunculkan kehebatan pasangan yang akan dia pilih, calon yang dia pilih, tapi dengan cara menjatuhkan yang lain. Nah, itu jangan. Kita fokus kepada perbandingan ide dan gagasan. Mana gagasan yang terbaik, mana ide yang paling baik, ya. Siapa yang memiliki komitmen yang paling baik, terbukti rekam jejaknya dengan baik, maka itu yang jadi referensi bagi kita untuk memilih. Kan begitu. Ya, itu. Yang kedua apa? Pertanyaan kedua apa tadi setelah ini? Pertanyaan kedua, Ustaz, terkait ASN yang ingin menerapkan politik Islam, bagaimana trik-triknya, Ustaz? Karena kan mereka eh, harus bersikap netral. Ya ASN itu kan diatur oleh undang-undang. Ya.
dia memiliki hak politik, dia gunakan hak politiknya, dia harus gunakan itu hak politiknya. Jadi ASN itu milih juga, ya, jangan jangan salah, jangan menganggap oh ASN nggak boleh milih, TNI Polri nggak boleh memilih, tetap memilih. Dia punya hak memilih, hak milih ada. Yang tidak boleh adalah mereka tidak boleh jadi tim kampanye salah satu calon, ya, tidak boleh memihak salah satu calon. Jadi harus netral. Itulah namanya netralitas aparat dan netralitas penyelenggara negara. Supaya apa? Pelaksanaan pemilu bisa berlangsung dengan jurdil, jujur adil dan transparan. Ya, sehingga rakyat itu merasa trust, ada kepercayaan terhadap penyelenggara negara. Nah, jadi penting itu, makanya pentingnya netralitas. Tapi dia sebagai pribadi punya hak pilih, dia gunakan hak pilih itu. Tapi dia tidak kampanye. Di masa kampanye, saya akan milih si Fulan, saya mengajak kalian milih si Fulan. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, itu memang aturan undang-undang dan saya kira itu yang sesuai dengan spirit kehidupan kebangsaan kita. Ya, jadi Islam pun menghargai itu. Jadi al-muslimun ala syurutihim. Ya, malam yuhallilu haraman aulam yuharrimu halalan. Jadi kalau memang ada persyaratan begitu dalam undang-undang kita harus netral, maka itu harus kita terima. Sebab kaidah Islam mengatakan al-muslimun ala syurutim. Umat Islam itu diakui mengikuti syarat-syarat yang mereka berikan sendiri. Ya, selama mereka tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Begitu. Ya. Yang terakhir, Pertanyaan terakhir Ustaz terkait hukum pemilu, dan orang-orang kan ada sebagian yang mengharamkan pemilu, tapi ketika pemimpinnya sudah terpilih, katanya wajib untuk taat. hmm. Menimbang hal ini dari segi masalah mursalahnya Ustaz. Hmm. Baik, iya. Dari segi apa tadi, memilih, ya. Jadi ada yang berpendapat begini, pemilu memilih pemimpin dengan cara demokratis itu haram. Tapi kalau sudah ada hasilnya, ya, pemimpin itu terpilih, maka dia sudah jadi kategori ulil amri yang wajib ditaati. Nah, ini agak aneh. Ya, Anda tidak milih tapi kemudian mewajibkan diri Anda dan orang lain untuk taat kepada pemimpin yang terpilih. Ya, itu nggak konsisten. Ya, ya, ibaratnya apa namanya? eh, Anda tidak ikut membeli saham, ya, dalam sebuah perusahaan, ya, atau rumah, ya. Anda tidak memiliki keterlibatan apa-apa di situ, tapi Anda kemudian mengklaim bahwa saham itu milik saya. Berarti saham perusahaan itu milik saya dan rumah itu juga milik saya. Nah, itu tidak konsisten namanya. Ya. Wong tidak terlibat di dalam saham itu, kok Anda mengaku-aku gitu ya. Nah, jadi bagaimana yang mestinya yang harus kita posisikan sikap seperti ini, ya. Memilih itu adalah kewajiban. Betul, dia adalah hak. Itu hak politik. Anda boleh pakai atau boleh tidak. Ya, tetapi eh, memilih adanya seorang pemimpin itu wajib. Karena kaidah yang diterima oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, ahlus sunnah semua bersepakat bahwa mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib. Nasbul imam wajibun syar'an. Memilih pemimpin itu wajib. Ya. Soal prakteknya, caranya, sarananya seperti apa, nah itu dikembalikan kepada uruf masing-masing. Yang negaranya model monarki kerajaan, cara memilih pemimpinnya dengan baiat, pembaiatan rakyat kepada raja yang ditunjuk oleh raja sebelumnya yang meninggal,
itu sah. Dan dia memilih pemimpin, itu sah. Kalau negara itu menerapkan sistem pemilihan umum demokratis, itu juga sah. Kenapa? Kita wajib memilih pemimpin, tapi dengan cara bagaimana? Itu tergantung bagaimana kita mengatur negara itu, memilih sistem seperti apa. Seperti di Cina, seperti di mana itu? Yang sistemnya sosialis, kerakyatan. Ya, itu sistem borongan dipercayakan kepada satu partai. Partai Komunis Cina bersepakat, bermusyawarah, berebut mengangkat pemimpin si Fulan, namanya si Fulan. Sudah, berarti semua rakyat mengikut, mendukung. Nah, itu juga begitu caranya. Itu silahkan. Tapi kan Indonesia ini memilih sistem pemilihan umum. Calon pemimpin itu dipilih melalui mekanisme kotak suara. Maka kita wajib mengikuti cara begitu. Ya, sebagai bagian apa? Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang hukumnya wajib dan dia tidak sempurna kecuali dengan menerapkan itu, maka hukumnya jadi wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Kalau tujuannya memilih pemimpin itu adalah hukumnya wajib, maka wasilah cara kita memilih pemimpin itu ya berarti mengikuti hukum maksud awalnya, yaitu wajibnya memilih pemimpin. Itu kaidah fikihnya begitu. Ya, jangan ambil ujungnya, tapi nggak mau memilih dengan cara yang tersedia. Itu menurut saya tidak bertanggung jawab. Ya, sudah tidak memilih, ya, lalu memaksakan orang lain setelah terpilih supaya mewajibkan orang lain itu taat sami'na wa ata'na kepada pemimpin tanpa sikap yang kritis. Nah, itu lebih rusak lagi caranya. Pemahaman begitu. Semua kebijakan, semua ucapan pemimpin dianggap maksum. Nah, itu keliru lagi. Ya, tidak ada pemimpin yang maksum. Ya, ulil amri itu tidak maksum. Ulil amri itu bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Dia manusia biasa. Dia bisa salah, bisa benar. Kalau salah dikoreksi. Ya, ada nahi mungkar. Kalau benar ya kita dukung. Kan begitu. Ya. Nah, itulah makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip dasar demokrasi. Nah, makanya kita dukung cara begitu untuk memilih supaya ada jaminan bahwa pemimpin yang kita pilih itu dia tidak membuat dia menjadi diktator, menjadi memaksakan kehendak atau adanya politik pewarisan dinasti. Nah, itu kan dalam monarki memang begitu, tapi dalam demokrasi itu nggak ada pewarisan politik, kepemimpinan politik diwariskan kepada anaknya yang langsung meneruskan. Nggak, itu harus dalam rakyat. Gitu. Ya, jadi saya kira itu ya. Allah alam. Masya Allah, syukran Ustaz atas semua jawaban dari pertanyaan teman-teman atau soib-soib pada malam hari ini. Eh, Semoga bisa diterapkan ya. Kemudian kita pindah ke sesi selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan dari Ustadz. Langsung saja kami persilakan Ustadz kesimpulan dari tema dan diskusi kita pada malam hari ini. Falitafadul masykurah wa majur. Ya, saya kira kesimpulannya saya sudah sampaikan di awal di mukadimah. Ya, apa itu konsep politik Islam? Ya, tolong diingat lagi, catat baik-baik bahwa politik Islam itu adalah politik yang bertujuan untuk mengangkat, memilih pemimpin yang menggantikan fungsi peran kenabian untuk dalam rangka menjaga nilai-nilai agama dan mengatur dunia ini dengan nilai-nilai agama. Quran telah menggarisbawahi pentingnya politik, ya, agar
aturan-aturan Allah bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Tanpa ada keputusan politik dari penguasa, ya, maka ajaran-ajaran, perintah-perintah dan larangan Al-Quran itu tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Ya. Demikian pula sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi bukan hanya berkaitan dengan masalah ibadah, tapi juga dalam masalah muamalah, dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, dalam masalah politik. Ya, itu begitu hebat kebijakan-kebijakan politiknya Rasulullah SAW. Sehingga para ulama ada yang menulis tentang dimensi sosial politik dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ada dokumen-dokumen al-wathaiqus siyasiyah, dokumen-dokumen politik seperti apa yang terjadi pada zaman kerasulan kenabian Muhammad SAW. Nah, jadi tidak bisa lepas dari masalah politik umat Islam. Hanya tinggal bagaimana cara kita mendudukkan masalah dengan baik, secara proporsional dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kita gunakan hak pilih kita dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, bagaimana caranya? Dengan edukasi terus-menerus kepada rakyat, kepada umat, agar kita dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang membela kepentingan rakyat, pemimpin yang takut berbuat zalim kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, pemimpin yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang menjadi pengayom bagi seluruh umat, bagi seluruh bangsa Indonesia, ya, menuju ke arah yang diridhoi Allah Ta'ala, baldatun thayyibatun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan
demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.